Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Boring Vlog. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan cerita rakyat atau legenda asal-usul Pulau Kemaro. Pulau Kemaro yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Bagaimana legenda Pulau Kemaro ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Dahulu kala di kerajaan Sriwijaya, Sumatera Selatan, hiduplah seorang putri yang cantik jelita dan baik hati bernama Siti Patimah. Kecantikan dan kebaikan hatinya terdengar hingga kemana-mana. Namun, tak seorang pun pemuda yang berani melamar sang putri karena raja menginginkan putrinya menikah dengan laki-laki keturunan bangsawan. Suatu saat, datanglah seorang pemuda bernama Tan Bun An. Pemuda tersebut datang dari kerajaan di negeri Cina untuk berdagang di kerajaan Sriwijaya. Ia lalu menghadap ke Paduka Raja. Paduka Raja, kedatangan hamba ke sini adalah untuk berdagang. Untuk itu, hamba mohon agar Paduka memberi izin kepada hamba untuk tinggal dan berdagang di kerajaan ini, ujar Tan Bun An. Raja memberikan izin kepada Tan Bun An dengan syarat pemuda itu harus memberikan sebagian keuntungannya kepada kerajaan. Tan Bun An pun menyanggupi syarat yang diberikan raja. Pemuda dari Cina itu pun mulai berdagang dan tinggal di kerajaan Sriwijaya. Secara teratur, ia datang ke kerajaan Sriwijaya untuk menyetorkan sebagian keuntungan hasil dagangnya kepada kerajaan. Suatu kali, ia bertemu dengan putri sang raja, yaitu Siti Patimah. Kemudian Tan Bun An jatuh hati. Ternyata Siti Patimah juga mempunyai perasaan yang sama dengan Tan Bun An. Tak lama kemudian, Tan Bun An menghadap sang raja meminta restu untuk meminang Siti Patimah. Paduka Raja, kedatangan hamba menghadap karena hamba ingin mengutarakan keinginan hamba untuk meminang putri Siti Patimah menjadi istri hamba, kata Tan Bun An. Raja Sriwijaya berpikir sejenak. Ia tahu bahwa Tan Bun An adalah putra mahkota dari sebuah kerajaan besar di negeri Cina. Karena itu, ia tidak keberatan putrinya menikah dengan pemuda tersebut. Anak muda, aku tahu kau pemuda yang baik. Aku tidak keberatan putriku menikah denganmu. Namun, kau harus menyediakan 9 guci berisikan emas, ujar sang raja. Tan Bun An menyanggupi syarat yang diajukan sang raja. Ia lalu menghubungi orang tuanya di negeri Cina. Orang tua Tan Bun An memberikan restu kepada mereka. Namun sayang, orang tua Tan Bun An tidak bisa menghadiri pernikahan anaknya dengan putri Siti Patimah. Lalu mereka mengirimkan utusan kerajaan untuk mengantarkan 9 guci berisi emas ke kerajaan Sriwijaya. Utusan kerajaan Cina itu pun segera berangkat menuju kerajaan Sriwijaya dengan membawa guci-guci berisi emas di dalam kapal besar. Untuk melindungi emas-emas itu dari perampok, di bagian atas guci-guci itu diletakkan sayur-sayuran sehingga guci-guci itu terlihat berisi penuh dengan sayuran. Sesampainya di pelabuhan Sriwijaya, Tan Bun An menyambut utusan tersebut dan mengambil emas-emas yang mereka bawa. Di mana kalian letakkan guci-guci berisi emas itu? Tanya Tan Bun An. Di dalam kamar di dalam kapal, Tuan, ujar para prajurit. Tan Bun An masuk ke dalam kapal, namun ia hanya menemukan guci berisi penuh sayuran yang telah membusuk. Oh tidak, mengapa isinya hanya sayur-sayuran yang sudah membusuk? Aku akan malu kepada calon mertuaku, pikir Tan Bun An panik. Ia lalu membuang guci-guci itu satu persatu ke Sungai Musi. Ketika akan membuang guci yang terakhir, kakinya tersandung. Guci yang dipegangnya pun tumpah. Keluarlah emas-emas dari dalam guci itu. Barulah Tan Bun An sadar bahwa ia telah salah sangka. Lalu pemuda itu melompat ke dalam sungai bersama beberapa pengawal untuk mencari kembali guci-guci yang telah dibuangnya. Siti Patimah yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu berlari ke pinggir sungai dan menunggu calon suaminya muncul dari Sungai Musi. Namun sampai menjelang sore, Tan Bun An dan para pengawal tak juga kembali. Putri cantik itu dan beberapa dayangnya berniat mencari calon suaminya. Mereka lalu meloncat ke Sungai Musi. Sebelum meloncat, putri berpesan kepada dayang-dayang yang tinggal,
Jika nanti kalian melihat ada timbunan tanah muncul ke permukaan sungai, itu adalah kuburanku," kata sang putri Siti Fatimah. Lalu ia menceburkan diri ke dalam sungai. Tidak ada seorang pun yang kembali ke permukaan. Beberapa hari kemudian, di tepi Sungai Musi muncullah timbunan tanah yang menyerupai sebuah gundukan. Semakin hari, gundukan tanah tersebut semakin lebar hingga menjadi sebuah pulau. Masyarakat setempat menamai pulau tersebut Pulau Kamaro, yang artinya kemarau. Nama itu dipilih karena kondisi pulau tersebut yang tidak pernah tergenang sedikit pun meskipun ketinggian air Sungai Musi sedang meningkat. Di pulau tersebut terdapat sebuah gundukan tanah yang agak besar dan diyakini sebagai makam Putri Siti Fatimah. Selain itu, ada dua gundukan tanah yang lebih kecil. Masyarakat percaya bahwa kedua gundukan kecil itu adalah makam dayang-dayang Siti Fatimah. Kini, Pulau Kemarau menjadi salah satu objek wisata budaya di daerah Palembang. Setiap perayaan Cap Gomeh, banyak masyarakat keturunan Cina, baik dari dalam maupun luar negeri, berkunjung ke sana untuk sembahyang ataupun berziarah. Nah, itu ya kisah legenda Pulau Kemarau yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah, cerita rakyat, dongeng, atau legenda lainnya yang telah diupload di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.